Oke, jadi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kesha Landa Putri dengan NIM terakhir L0 R021241034. Jadi pada hari ini saya akan mempraktekkan alat salah satu modalitas intervensi elektroterapi, yaitu di samping saya infrared. Nah, dalam praktik fisioterapi, banyak modalitas sederhana sebenarnya bekerja dengan prinsip fisika yang menarik. Infrared adalah salah satu yang paling sering digunakan. Alat ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan panas terapeutik yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kondisi klinis. Nah, meskipun bentuknya hanya seperti lampu merah besar di sudut ruangan, mekanisme kerjanya itu bisa melibatkan konsep dari fisika, biologi, hingga neurofisiologi. Jadi infrared ini merupakan menjadi pilihan populer karena aplikasinya cepat, sensasi panasnya itu nyaman, dan dapat digunakan sebagai terapi utama maupun sebagai persiapan sebelum intervensi lain. Jadi teman-teman sekalian, infrared ini merupakan alat terapi yang penyembuhannya itu panas yang membawa frekuensi yang mana panjang gelombangnya itu sekitar 700 sampai dengan 4 juta Armstrong. Jadi teman-teman bisa bayangkan sepanjang apa panjang gelombangnya. Jadi gelombang panjangnya itu atau non penetrasi itu sekitar 12.000 sampai 150.000 Armstrong. Nah, penetrasinya ini hanya pada bagian superficial epidermis, yaitu sekitar 0,5 mm, dan gelombang pendek atau penetrasinya itu 7.700 sampai dengan 12.000 Armstrong. Jadi penetrasinya hanya sampai pada pembuluh darah kapiler, pembuluh darah limpe, ujung-ujung syaraf, dan jaringan lainnya di bawah kulit. Jadi sumber gelombang infrared itu biasanya ada yang berasal dari matahari, ada juga yang buatan. Nah, sumber infrared buatan itu dibagi menjadi dua, ada yang bercahaya atau luminous dan ada yang membara atau non luminous. Nah, jadi kalau luminous itu dia biasanya mempunyai ciri-ciri dia bisa bercahaya atau mengandung UV, panasnya superficial, kemudian panjang gelombangnya itu sekitar 7.000 sampai 12.000 Armstrong. Nah, kalau non luminous itu dia tidak bercahaya, jadi dia cuma mengeluarkan panas tapi tidak bercahaya karena tidak mengandung UV. Dia mengandung UV juga tapi tidak bisa mengeluarkan yang namanya cahaya. Kemudian jaraknya lebih pendek atau penetrasinya itu dangkal. Nah, intensitasnya itu sekitar 200 watt. Kemudian panjang gelombangnya itu sekitar 12.000 sampai dengan 150.000 Armstrong. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana biofisika dari alat infrared. Jadi biofisika ini menjelaskan apa sih yang terjadi ketika energi infrared ini mengenai tubuh kita. Jadi ketika sinar dipancarkan ke kulit, foton akan diserap oleh lapisan epidermis dan dermis. Nah, energi tersebutlah yang secara langsung akan meningkatkan gerakan molekul di jaringan superficial yang kemudian bisa meningkatkan suhu lokal. Jadi panas ini akan menyebar ke jaringan yang lebih dalam melalui konduksi. Jadi perpindahan panas dari molekul panas ke molekul yang lebih dingin. Jadi peningkatan suhu ini kemudian akan memicu perubahan fisik dan kimiawi. Jadi yang pertama adalah kapasitas sel untuk metabolisme itu meningkat, pembuluh darah kapiler melebar, produksi keringat meningkat, dan viskositas jaringan itu menurun atau lebih elastis. Jadi gelombang pendek infrared ini dapat menembus jaringan sampai subkutis, sedangkan gelombang panjang hanya sampai lapisan epidermis saja. Karena itu infrared sangat berguna untuk terapi superficial seperti otot, sendi kecil, dan kondisi inflamasi tertentu. Supaya infrared kita efektif, kita perlu memahami hukum fisika yang menentukan arah sinar, intensitas panas, dan seberapa besar energi yang sampai ke kulit. Jadi ada beberapa hukum-hukum penyinaran dalam infrared. Jadi yang pertama itu hukum pemantulan. Jadi ketika sinar datang yang mengenai permukaan akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Jadi karena itu lampu infrared ini memiliki reflektor berbentuk parabola. Tujuannya sederhana, supaya sinar yang harusnya ke arah lain itu bisa dipantulkan kembali menuju tubuh pasien. Jadi semakin baik reflektornya, semakin efisien pula panasnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hukum pembiasan. Jadi saat sinar berpindah dari satu medium ke medium lain, ia akan dibelokkan. Kemudian pembiasan itu bergantung pada kerapatan medium. Jadi ketika sinar masuk ke kulit yang lebih padat daripada udara, sebagian energinya itu akan dibelokkan dan diserap. Nah, inilah alasan kenapa arah penyinaran itu harus tegak lurus. Semakin miring sudutnya, semakin banyak juga sinar yang hilang.
Selanjutnya ada hukum kuadrat terbalik. Jadi ini merupakan hukum hukum Ohms dalam penggunaan infrared. Mengapa saya katakan seperti itu? Jadi intensitas sinar berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jika jarak 2 kali lebih jauh, intensitasnya hanya tinggal 1/4. Karena itulah jarak intensitas infrared itu biasanya stabil sekitar 35 sampai 60 cm. Nah, itu lagi tergantung jenis dari lampu. Oke, jadi jika jarak berubah sedikit, maka panas juga bisa berubah dengan banyak. Nah, hukum yang keempat adalah hukum penyerapan atau Grotius. Jadi, untuk menghasilkan efek biologis, energi harus diabsorpsi oleh jaringan. Nah, energi yang memantul atau menumbus tanpa diserap tidak punya efek terapeutik. Karena itu kulit harus dalam kondisi bersih, tidak basah dan tidak terlalu mengkilap. Terus selanjutnya yang terakhir adalah hukum Planck atau kuantum energi. Jadi energi foton atau E sebanding dengan frekuensinya atau F. Energi infrared ini berada pada level yang aman, cukup kuat untuk memanaskan jaringan, namun tidak cukup untuk menyebabkan ionisasi atau kerusakan DNA seperti UV. Jadi inilah alasan mengapa modalitas terapi elektroterapi infrared ini aman secara fisiologis, karena selama digunakan dalam dosis yang tepat. Jadi dia aman selama digunakan dalam dosis yang tepat. Saya akan membahas efek fisiologis dan efek terapeutik dari alat infrared. Jadi yang pertama efek fisiologis. Jadi si infrared ini bisa menimbulkan berbagai perubahan biologis. Jadi yang pertama, dia bisa meningkatkan metabolisme. Jadi ketika suhu naik, aktivitas enzim juga ikut meningkat. Nah, tubuh akan menjadi lebih efisien dalam memproses energi dan memperbaiki yang namanya jaringan. Terus yang kedua, vasodilatasi. Jadi pembuluh darah melebar, meningkatkan yang namanya aliran darah, nutrisi dan oksigen ke area terapi. Ini tampak sebagai etetema. Nah, kemerahan yang merata atau berbecak itu yang namanya vasodilatasi. Terus yang ketiga, pigmentasi. Jadi pemakaian berulang pada area yang sama bisa menimbulkan yang namanya bercak gelap. Ini efek samping dari penggunaan alat berlebihan pada sel pigmen. Yang keempat adalah pengaruh terhadap saraf sensoris. Jadi pemanasan yang ringan akan menyebabkan rasa nyaman. Namun sebaliknya, pemanasan yang berlebihan itu bisa menimbulkan yang namanya iritasi, rasa panas tajam. Nah, itu makanya lampu dengan jenis luminous itu cenderung lebih kasar karena dia bisa memancarkan yang namanya UV. Terus yang kelima adalah efek pada otot. Jadi infrared ini akan membantu melonggarkan otot yang tegang, menurunkan spasme dan meningkatkan kemampuan kontraksi. Jadi asam laktat itu bisa lebih cepat dibersihkan. Yang keenam, dia bisa meningkatkan yang namanya temperatur tubuh. Jadi jika area penyimpanan luas, panas yang masuk ke tubuh itu dapat meningkatkan suhu ini. Hal ini bisa menurunkan yang namanya tekanan darah karena itu tadi vasodilatasi sistemik. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan produksi keringat. Jadi tubuh bisa mencoba mendinginkan diri jika penyinaran luas, risiko dehidrasi dapat muncul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan efek terapeutik dari alat ini. Jadi inilah alasan mengapa infrared banyak dipakai, entah itu di rumah sakit, home care maupun klinik-klinik. Jadi yang pertama, dia bisa mengurangi nyeri. Jadi mekanismenya bisa melalui sedasi saraf, counter irritation, pembuangan zat P atau pengurangan yang namanya edema. Yang kedua, dia bisa membuat relaksasi otot. Jadi infrared ini bisa mempersatukan jaringan sebelum melakukan yang namanya stretching atau latihan. Yang ketiga, dia bisa meningkatkan suplai darah. Jadi dia bisa mendukung proses penyembuhan pada luka superficial, inflamasi kronis dan otot yang sedang recovery. Dan yang terakhir, dia bisa eliminasi sisa metabolisme. Jadi ketika sirkulasi meningkat, otomatis limbah metabolik itu keluar lebih cepat. Nah, itulah tadi alasan-alasan mengapa infrared ini lebih banyak dipakai dan lebih banyak digunakan. Kita melakukan intervensi pada pasien, terlebih dahulu kita harus memperhatikan yang namanya indikasi dan kontraindikasi. Jadi indikasi dari alat infrared ini adalah yang pertama, peradangan subakut seperti kontesiu, strain dan sprain. Yang kedua, artritis seperti reumatoid, osteoartritis dan lumbago. Terus gangguan sirkulasi tertentu, mialgia dan neuralgia, luka superficial, dan untuk bisa dilakukan persiapan exercise dan massage. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan, yaitu kontraindikasi sebelum menggunakan alat ini. Jadi yang pertama adalah gangguan sensibilitas.
Yang kedua, area dengan suplai darah buruk. Terus yang ketiga, kondisi pendarahan, demam, infeksi akut, kanker atau tumor, luka bakar baru, dan penyinaran langsung ke mata. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap persiapan buat melakukan intervensi pada pasien. Nah, sebelum itu terlebih dahulu kita harus cuci tangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada kontaminasi dan memastikan alatnya itu aman dari kuman. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih. Nah, namun jika teman-teman ingin lebih aman dan lebih bersih dan lebih safety lagi, teman-teman bisa pakai lagi yang namanya safety gear. Jadi alat di samping saya ini merupakan infrared jenis non-luminous, artinya dia bisa mengeluarkan cahaya dan bisa mengeluarkan panas. Nah, di sini bagian-bagiannya terdapat di sini seperti tabung parabola yang merupakan lampu dari si infrared ini. Kemudian di sini ada tombol on off dan ini tungkai dari si infrarednya. Oke, sebelum menggunakan alat infrared ini pada pasien, terlebih dahulu kita harus memastikan apakah alat ini berfungsi dengan baik. Sebelum menggunakannya kita harus pastikan bahwa kabelnya itu baik, tidak ada yang robek-robek. Kemudian kita harus colok, kita pastikan apakah lampunya bisa berfungsi dengan baik. Colok, kita nyalakan. Oke, berarti lampunya sudah aman buat digunakan pada pasien. Kita masuk kepada tahap persiapan pasien. Nah, sebelum melakukan intervensi, kita harus pastikan posisi pasien kita itu dalam nyaman atau comfortable. Nah, itu posisinya bisa duduk, berdiri maupun baring tergantung dari kenyamanan pasien. Nah, karena pasien saya mengeluhkan nyeri sakit pada radiologi, saya lebih prefer pasiennya buat baring saja. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melakukan intervensi, kita harus pastikan daerah yang ingin disinari itu steril, tidak ada aksesoris maupun kain yang menghalangi. Nah, adapun hal utama yang harus diperhatikan adalah kita harus terlebih dahulu meminta izin kepada pasien untuk melakukan intervensi. Jadi kita bertanya kepada pasien apakah ibu setuju dan memberitahu bahwa panas dari si infrared ini efek dari si infrared ini agak sedikit hangat atau panas. Jadi saya akan memberikan ibu alat intervensi. Jadi itu nanti akan mengeluarkan cahaya dan sedikit panas. Oke, sekarang sebelum melakukan intervensi terlebih dahulu kita harus melakukan tes sensibilitas pada pasien untuk menilai seberapa bisa bagaimana sensibilitas si pasien. Nah, itu kita menggunakan tabung reaksi yang berisi air panas dan air dingin. Oke, jadi sekarang ibu ini panas, ini dingin. Ini apa ibu? Ini ibu? Ini? Oke, berarti ini menunjukkan bahwa sensibilitas ibu baik dan sudah memenuhi kriteria untuk penggunaan infrared. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Jadi karena lampu di samping saya ini merupakan lampu non-luminous, berarti jarak yang diberikan terhadap daerah yang ingin diberikan cahaya itu sekitar 30-45 derajat. Kemudian kita harus pastikan bahwa si infrared ini tegak lurus 90 derajat dari daerah yang ingin disinari. Oke, baik, sekarang saya akan menyinari. Kita akan berikan, nah seperti ini, daerah yang nyeri di radiologi. Nah, kita bisa tunggu sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh meninggalkan pasien. Jadi kita harus mengecek setiap 5 menit apakah suhunya panas atau bisa ditoleran oleh pasien. Karena alat di samping saya ini tidak ada timernya. Jadi sebelum kita melakukan menyalakan ini infrared, harus kita pastikan terlebih dahulu menyalakan timer. Tadi saya sudah menyalakan timer. Oke, kita tunggu 10 sampai 20 menit. Nah, karena
buat mengecilkan intensitas panas, maka kita menggunakan yang namanya hukum fisika. Hukum fisika, jika kita ingin meningkatkan intensitas panas dari infrared ini, kita bisa mendekatkannya kepada area yang ingin disinari, dan jika ingin kita menurunkan intensitas panasnya, kita bisa menjauhkan si infrared ini. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa matikan si infrarednya. Baik, saya rasa itu tadi demonstrasi penggunaan infrared sebagai modalitas terapi. Kurang dan lebihnya saya mohon maafkan, dan dari penjelasan dan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan, kita bisa melihat bahwa infrared ini bukan hanya memberikan rasa hangat, tetapi dia bisa bekerja melalui mekanisme fisiologis yang bisa membantu meningkatkan sirkulasi, mengurangi nyeri, dan mempersiapkan jaringan untuk terapi berikutnya. Sebagai fisioterapis, penting bagi kita untuk memastikan prosedur dilakukan dengan benar, mulai dari pemilihan jarak, durasi, keamanan kulit pasien, hingga evaluasi respons setelah terapi. Dengan penerapan yang tepat, infrared dapat menjadi modalitas sederhana umum efektif dalam praktik klinis. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan semoga demonstrasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran nanti. Bye-bye.